Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mel Yulianti dengan NPM 2021030888 Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas C. Di sini saya akan membuat video jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nastiti Novitasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu makna pemberdayaan masyarakat menurut saya. Menurut saya, pemberdayaan masyarakat yaitu suatu proses pembangunan yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat tersebut berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu ikut berpartisipasi ke dalam kegiatan proses pemberdayaan masyarakat. Untuk soal yang kedua, yaitu salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat itu membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. Lalu, jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat itu proses pembangunan di dalam masyarakat, di mana masyarakat itu berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi pada diri masyarakat sendiri. Masyarakat itu membuat suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya. Mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Maka, filosofi atau arti dari membantu masyarakat agar bisa membantu diri sendiri itu bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Saya pernah membaca dari sebuah artikel bahwa keberhasilan pendampingan di masyarakat tergantung kepada kemauan dari fasilitator. Itu artinya seorang fasilitator harus ada kesediaan untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi urusan atau masalah di dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam diri fasilitator harus terwujud sikap peduli pada setiap masalah masyarakat. Sementara itu, sikap peduli hanya bisa dilakukan apabila ada sikap tanggap dan peka terhadap keadaan masyarakat dampingan. Oleh karena itu, seorang fasilitator harus memiliki sikap tanggap terhadap keadaan sekitarnya. Dalam mendampingi masyarakat, fasilitator harus betul-betul mengetahui dan menguasai segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, seperti kebiasaan masyarakat, dinamika masyarakat, dan lain sebagainya. Kepekaan ini sangat penting bagi fasilitator agar memungkinkan baginya membongkar paradigma lama atas pola pikir dan pola jiwa yang salah, sekaligus mampu memberikan penjelasan bahwa pola pikir dan pola jiwa yang selama ini berkembang di masyarakat adalah salah. Seiring dengan kemampuannya memandang permasalahan, dengan memiliki sikap tanggap dan peka ini, keberadaan masyarakat akan mudah dikenali, sehingga kegiatan mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Sikap tersebut membuat fasilitator mampu mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, sehingga mudah untuk membuat strategi pelaksanaan selanjutnya. Lalu untuk soal yang keempat, yaitu dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan ini bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran, maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya, program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, generasi muda, dan kelompok masyarakat yang lain yang dinilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut.
Yang kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual. Tiga, melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini itu sangat penting mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung. Selain mereka dapat bekerja sambil belajar, eh, untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh para fasilitator. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya semua agenda kegiatan yang ditawarkan kepada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu harus memiliki dana yang cukup. Lalu untuk soal yang terakhir, yaitu sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan dilakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini. Baik, untuk kontribusi yang akan saya lakukan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengikuti KKN atau kuliah kerja nyata dan juga membuat sebuah pelatihan untuk diikuti oleh masyarakat. Misalnya seperti pelatihan menjahit, memasak, dan lain sebagainya. Dan untuk fungsi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang kemampuan masyarakat serta mengetahui cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.